Manuver tokoh Golkar seperti Luhut Panjaitan yang bertolak belakang dengan partainya menerbitkan riak-riak politik. Rhoma Irama bahkan lebih awal memilih berpisah dengan PKB dari pimpinan Muhaimin Iskandar. Dan berikut ini adalah pernyataan Luhut Panjaitan dan Rhoma Irama. Ini pernyataan Pak Luhut, karena tahu Pak Prabowo makanya saya dukung Jokowi. Kita kenal Pak Prabowo, jadi tahu banyak, dia pernah menjadi wakil saya. Lebih kurang 5 atau 6 tahun, jadi saya tahu A sampai Z tentang beliau. Tegas itu tidak mesti mata melotot dan lempar-lempar handphone, begitu kata Pak Luhut. Ini statement di banyak media sebenarnya, ini Pak Luhut ini. Kemudian apa kata Rhoma Irama? Kami mendukung Prabowo Hatta karena melihat demokrasi bangsa yang kebablasan. Kita butuh pemimpin yang berani dan tegas mengatasi ini, dan orang yang tepat itu adalah Prabowo Subianto. Masih dari Rhoma Irama, dia menyebutkan, Alhamdulillah Pak Hatta seorang begawan ekonomi. Jadi untuk menciptakan kedaulatan ekonomi, pasangan Prabowo dan Hatta adalah pasangan ideal untuk mengatasi masalah bangsa. Ya, The Headlines kami lanjutkan kembali dan kami sudah bersama Mas Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo sekarang ini ya. Mas Bambang, ini tadi kita bicara soal pindah tempat, kita bicara soal berbeda posisi dengan posisi resmi partai gitu. Banyak yang seperti ini, Mas Bambang lihatnya seperti apa? Ya, saya kira ini pengulangan sejarah saja ya, Pak Fahmi juga dulu. 2004 kita bilang tadi. Jadi bukan sesuatu yang baru dan bukan unik Indonesia juga. Itu juga terjadi ya, di banyak hal. Tapi biasanya kalau negara yang sudah lebih mapan demokrasinya, kaderisasi partainya biasanya lebih baik sehingga hal-hal seperti ini lebih jarang terjadi. Tapi kalau Indonesia kan partai sudah lagi tidak ideologi. Sementara juga partai kader boleh dikata hampir tidak ada di Indonesia. Ini betul-betul partai yang ikut, barangkali kalau akan ada Pak Mahfud lebih model pesantren, ya, kiainya siapa gitu, tergantung pada kiainya, tergantung ketua partainya. Dan ya karena tergantung pada person, bisa cinta sekali, bisa berubah jadi benci sekali. Jadi itu sesuatu yang biasa. Bahkan saya kadang-kadang suka cerita, ya Nabi Isa saja yang dibantu Tuhan milih 12 sahabat, satu orang kan berkhianat, apalagi manusia biasa gitu ya. Nah ini yang tapi yang saya harapkan sih bahwa perpecahan perbedaan seperti ini, saya harapkan cuma dalam rangka kompetisi untuk pilkada, tapi sesudah itu ya kita satu bangsa, satu tanah. Karena waktu itu kita bicara ketika pileg kita memilih anggota-anggota legislatif yang banyak itu. Nah, dan kadang-kadang kita nggak kenal. Dan orang garis partai mungkin lebih bisa dipegang gitu. Tetapi ketika pilpres tidak, dan ternyata politisi di partai-partai juga bisa berpindah-pindah begitu ya Bang Don? Ya seperti sudah dibilang ya biasa. Tapi menurut saya sih yang menarik sebetulnya cara Prabowo untuk menyusup, untuk mengambil teman-teman seperti Prof Mahfud ini. Jadi bisa dibayangkan apakah di sana Prof Mahfud sakit hati atau tidak, tetapi pasti mereka akan melihat, ambillah dari musuhnya untuk menjadi teman. Lalu kemudian termasuk Rhoma Irama, orang yang juga diambil untuk masuk ke lingkarannya, untuk kemudian memperbanyak teman, kata Bang Fahmi tadi. Karena musuhnya musuh adalah teman ya. Kalau saya sih nggak heran, ini kan ilmu Kopassus tuh. Dalam hal apa istilahnya kalau udah apa namanya Sandi Yuda itu kan memang ilmunya adalah memecah belah lawan. Dan kalau bisa gerilya yang tadinya melawan dibina untuk justru menjadi kawan gitu. Jadi ini ya apa SOP-nya seorang yang lama di Kopassus ya seperti itu. Saya boleh bilang yang lebih mengambil manfaat adalah kubunya Prabowo begitu untuk Pak Mahfud ini. Ya tentu ada kalkulasi kepentingan masing-masing di situ. Siapa yang akan lebih untung, kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Tapi Pak Mahfud tidak merasa dimanfaatkan oleh kubunya Gerindra. Ya, merasa dong, ini kan kontestasi politik. Seperti halnya saya juga merasa akan memanfaatkan. Jadi saling memanfaatkan ya. Jujur benar Prof Mahfud untuk menyatakan ini. Kalau tidak akan memanfaatkan, untuk apa dia mengambil saya kan? Kalau tidak ada manfaatnya buat mereka, nggak mungkin menghubungi Pak Mahfud begitu ya. Tapi ada satu statistik yang menunjukkan bahwa hal ini biasa. Jadi survei itu menunjukkan, mempertanyakan kepada katakanlah anggotanya Gerindra.
siapa nanti pada waktu pencoblosan Pilpres yang dipilih sebagai presiden. 70% mengatakan saya akan memilih Prabowo. Sekitar 15% mengatakan saya memilih Jokowi. Sisanya pada waktu itu Ical masih ada, saya akan memilih Ical. Dan semua partai komposisinya begitu, cuma presentasinya yang berbeda. Artinya memang sudah dari sananya, karena pilihan pribadi itu Ya, yang pilihan saudari pribadi. Nunung tadi katakan, ya inilah saatnya saya akan menggunakan hak politik saya. Betul. Ya, walaupun saya anggota Golkar, tapi untuk presiden saya enggak, saya pilih saja yang ini begitu. Jadi bukan Mas Mahfud saja yang terambil, yang dari sana juga dari Golkar, Ya. Luhut pindah dan ada lagi. Artinya Bang, Jokowi kalau ini kan logikanya adalah bahwa ketika pemilih presiden adalah figur, Iya. maka dia tidak terikat pada partai. Betul. Jadi wajarlah bukan hanya pimpinan yang boleh nyebrang, Betul. karena di bawah juga Oh iya, penyeberangan ada begini kan sangat umum gitu Dan ya. menurut saya itu sih sehat-sehat saja. Coba begini, mengapa saya katakan saya tidak setuju dikatakan ada perpecahan? Karena saya udah berpengalaman kan, setelah Pilpres ya harus kumpul lagi, bersatu lagi dan sebagainya. Tapi saya sebagai wartawan tuh tertarik, kan katanya dimanfaatkan dan juga memanfaatkan. Nah, Pak Mahfud kalau boleh tahu memanfaatkannya apa nih? Tadi pada segmen pertama saya katakan, saya harus melakukan sebuah koreksi, tetapi tidak mengurangi satu tujuan nasional dari masing-masing kedua calon itu tidak akan terpengaruh. Siapapun yang menang kan akan sama menurut saya tadi asumsinya. Ya. Nah, saya akan melakukan koreksi karena saya kalau melakukan koreksi dari internal partai di dalam proses ini, itu kan selalu diisolasi, tidak mungkin bisa memperbaiki partai saya. Iya, iya. Saya harus ada pada posisi berseberangan sehingga nanti bisa mengatakan kalau saya di dalamnya ndak boleh, Iya. ndak bisa, bukan ndak boleh, ndak bisa, mekanismenya ndak dibuka. Bayangkan Anda saya sebagai calon presiden katanya, ndak pernah sekalipun diajak rapat resmi. Apa dan bagaimana partai ini akan membawa saya paling telepon Muhaimin, saya ingin ketemu gitu, lah ngomong berdua pribadi, yang kemudian berbeda ternyata dengan yang disampaikan ke dalam. Sampai terjadi peristiwa terakhir itu. Nah, ini kan harus ada cara koreksi yang benar gitu. Tapi ini tidak akan mengurangi terhadap tujuan bangsa Indonesia karena dua-duanya menurut saya siapapun yang benar tujuannya adalah kesejahteraan rakyat, konsep resminya. Tinggal siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak. Jadi tidak ada perbedaan ideologi menurut Pak enggak, Mahfud? enggak. Prof, tidak marah sama Muhaimin kan? Cuma mau memberi Bukan, pelajaran. saya hanya mau baca nih. Prof, saya ada dari kutipan, dari Occasion. Saya sungguh galau. Saya bersama tim saya sempat menangis dalam menghadapi situasi ini ketika Prof memilih nih. Kami yang selama ini berjuang dalam suka dan duka dengan satu fokus, ternyata hari-hari ini dihadapkan pada dilema ketika waktu Prof pemilih seperti itu. Artinya kan saya menggambarkan bahwa sebetulnya ikatan emotionally, ikatan Prof dengan PKB atau Muhaimin dan kawan-kawan itu sebetulnya besar. Lalu kemudian harus meninggalkan mereka untuk berseberang ke Gerindra. Seperti itu kan deskripsinya? Iya, jadi saya galau itu karena pasti akan ada semacam salah pengertian yang tidak bisa saya jelaskan kalau tidak ketemu gitu. Wah, Anda sudah mendukung penculik, Anda sudah menjual ini macam-macam lah, gitu kan. Bagaimana saya menjelaskan itu? Ini kan hal seperti itu. Padahal juga banyak juga yang mendukung, banyak sekali yang itu pilihan yang tepat, jangan ke situ. Nah, itu kan membuat saya galau soal-soal itu. Tapi saya harus ambil keputusan dan pada akhirnya saya katakan saya tidak mencabut dukungan ke PKB. Nggak mencabut dukungan. Saya PKB ya tetap PKB. Tetapi soal urusan pemilihan presidennya adalah pemilihan orang, pemilihan tokoh. Ya, betul. Ini hampir sama dengan Pak Fahmi tadi ya, tidak meninggalkan PKB, tidak meninggalkan Golkar begitu ya Pak ya. Kita akan kembali sesaat lagi.